Tentara Israel saat ini disebut tengah bersiap untuk menyerang kota Rafah di jalur Gaza. Mereka disebut akan meluncurkan serangan dalam waktu 72 jam jika tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata yang tercapai. Seperti diketahui, perundingan gencatan senjata antara delegasi Israel dan Hamas masih berlangsung di Mesir. Menurut laporan media Israel pada Selasa 30 April 2024, Kepala Staf Tentara Israel, Herzi Halevi sudah menyetujui rencana akhir serangan militer di Rafah. Selain itu, ia juga menyetujui pemindahan warga sipil ke wilayah di jalur Gaza Tengah. Menurut sumber, tank dan tentara Israel sudah berbaris di dekat perbatasan Gaza. Mereka siap menerima lampu hijau untuk memulai serangan. Ia menambahkan bahwa 48 jam hingga 72 jam ke depan sangat penting dalam mencapai kesepakatan dengan kelompok Hamas atau memulai serangan terhadap Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas diduga berjalan alot. Israel menyatakan jika tawaran proposal gencatan senjata dari pihak mereka sudah final. Oleh karenanya, rezim Zionis saat ini tengah menunggu balasan dari Hamas. Perlawanan Irak kembali meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Pada Rabu 1 Mei 2024, mereka mengumumkan bahwa mereka telah menyerang sasaran penting di Golan Suriah yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, wilayah tersebut diserang menggunakan pesawat tak berawak. Sebelumnya, mereka juga mengumumkan penyerangan terhadap kota Eilat, selatan Palestina yang diduduki. Serangan juga dilakukan menggunakan pesawat tak berawak, namun tak dijelaskan secara rinci kerusakan yang ditimbulkan akibat drone Irak tersebut. Perlawanan Irak tegas mengatakan bahwa mereka akan terus menghancurkan benteng musuh. Langkah ini diambil sebagai kelanjutan dari pendekatan perlawanan dan mendukung rakyat Gaza. Selain itu, sebagai tanggapan atas pembantaian yang dilakukan oleh entitas Israel terhadap warga sipil Palestina. Selain menyerang wilayah Golan dan Eilat, beberapa hari sebelumnya mereka juga menargetkan sasaran penting pendudukan Israel di Haifa. Situs militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Palestina yang diduduki diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan tepat mengenai sasaran hingga menimbulkan kerusakan. Hizbullah menegaskan kembali bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu membalas tindakan rezim Zionis yang menyerang desa-desa dan rumah-rumah warga sipil di bagian selatan Lebanon. Setidaknya ada 4 operasi militer yang diluncurkan Hizbullah pada Rabu 1 Mei 2024. Pada pukul 08.15 waktu setempat, pejuang Hizbullah menyerang sekelompok tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Biranit. Sekumpulan tentara Israel ini dijatuhi roket dan peluru artileri. Pejuang Hizbullah juga membombardir sebuah bangunan di pemukiman Metula dengan senjata yang sesuai pukul 17 waktu setempat. Pukul 17.35 waktu setempat, pejuang Hizbullah menyerang 2 rumah di pemukiman Situla dengan peluru kendali. Mereka mengklaim tembakan itu menghasilkan serangan yang tepat. Situs Rawaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Coba, Lebanon yang diduduki turut diserang dengan senjata roket pada pukul 17.50 waktu setempat. Sementara Hizbullah sendiri juga tengah kehilangan salah seorang mujahidinnya. Ia adalah Wahid Taufaili, tewas dalam perjalanan menuju pembebasan Al-Quds yang diduduki. Iran memberikan kritikan menohok soal langkah Amerika Serikat yang memveto draft resolusi untuk mengakui secara penuh keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Teheran menilai Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara penghalang bagi kemerdekaan Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Sayyed Iravani, pada Rabu 1 Mei 2024. Saat itu, ia memberikan pidato di pertemuan Majelis Umum PBB tentang penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat. Pertemuan tersebut diadakan hampir 2 minggu setelah Amerika menggunakan hak veto dalam resolusi Dewan Keamanan PBB. Iravani juga mengatakan bahwa veto Amerika Serikat tersebut akan terus-menerus melanjutkan ketidakadilan ke rakyat Palestina selama beberapa dekade terakhir. Ia lantas menyesalkan tindakan tak bertanggung jawab Amerika
Dengan veto tersebut, menurutnya, Washington tetap menjadi satu-satunya penghalang kemerdekaan Palestina. Bahkan secara terang-terangan menantang kelayakan Palestina menjadi anggota PBB. Amerika Serikat juga dianggap sebagai penyebab utama kegagalan PBB dalam mempertahankan hak-hak rakyat Palestina. Di sisi lain, Washington dianggap tak memaksa Israel untuk mematuhi tuntutan global. Iravani lantas menegaskan dukungan Iran kepada Palestina. Selain itu, mengucapkan terima kasihnya kepada negara-negara lain karena memberikan dukungan serupa ke warga Gaza. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat membantah klaim angkatan bersenjata Yaman yang sukses menyerang salah satu kapal Amerika. Amerika Serikat menyebut pihaknya berhasil menembak drone Yaman. Namun klaim Washington langsung dipatahkan oleh Houthi dengan mempublikasikan video serangan ke kapal Amerika Serikat. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM, mengklaim berhasil menembak jatuh 5 unit drone Yaman di Laut Merah. Menanggapi klaim ini, Angkatan Bersenjata Yaman merilis video serangan drone yang sukses mengenai target, yaitu kapal kargo Amerika Serikat. Video itu untuk pertama kalinya dipublikasikan militer Yaman pada Rabu 1 Mei 2024. Terlihat drone Shahab terbang ke arah target. Dikutip dari Pars Today, drone itu sukses menghantam salah satu kapal Amerika Serikat di Laut Merah pada 29 April. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menyasar kapal Amerika Serikat. Sari menyebut Angkatan Laut, unit rudal, dan Angkatan Udara Yaman melakukan serangan gabungan. Mereka menyerang 2 kapal Amerika Serikat termasuk Cyclops di Laut Merah. Perlawanan Palestina mengintensifkan serangan di wilayah Netzarim. Mereka menggunakan senjata artileri menembaki satu persatu tentara Israel. Pada Rabu 1 Mei 2024, Brigade Al-Hassam 2 kali mengebom pasukan pendudukan di Netzarim. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu menargetkan poros tersebut dengan sistem rudal jarak pendek Rajum kaliber 114 mm. Detik-detik penyerangan terhadap posisi musuh pun diunggah Brigade Al-Hassam. Dalam video terlihat sejumlah kendaraan militer IDF berada di sebuah tanah lapang, mulai dari tank hingga bulldozer. Sementara ada 2 tentara Israel yang terlihat di lokasi itu. Setelahnya, tentara Israel langsung meluncurkan serangan dan tepat mengenai sasaran. كتائب الشهيد عز الدين القسام تدب تحشيدات العدو في محاور مدينة غزة، وإن جهادنا ماض ومستمر، وإن جدوى المقاومة مستمرة، وإنه جهاد نصر أو استشهاد. بسم الله الله أكبر. يا رب السداد، يا رب السداد.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali digeruduk warga yang keluarganya masih disandra Hamas. Mereka mendesak Netanyahu segera mengesahkan kesepakatan pertukaran tahanan dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, aksi demonstrasi dilakukan pada Kamis 2 Mei 2024. Perempuan dengan keluarga tahanan Israel berkumpul di depan markas besar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Mereka seraya mengangkat foto besar anak-anak maupun anggota keluarga mereka. Pemblokiran jalan juga dilakukan keluarga para tahanan dan pemukim di Jalan Raya Ayalon di kedua arah di Tel Aviv. Keluarga-keluarga tersebut mengancam akan meningkatkan protes mereka pada tahap berikutnya. Pasalnya, pemerintah Israel dinilai gagal menyelesaikan kesepakatan pertukaran dengan perlawanan Palestina pada saat ini. Mereka menilai jika terjadi kegagalan dalam mencapai kesepakatan pertukaran tahanan, hal ini disebabkan oleh pertimbangan politik. Apabila hal itu terjadi, mereka mengancam akan mengepung para tokoh yang memiliki andil soal pertukaran tahanan. Tak hanya itu, 1 juta orang juga akan mengepung lembaga pemerintah Israel. Mereka memastikan pejabat tak akan bisa keluar ataupun masuk terkecuali melalui helikopter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.